Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jami'i arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa khususan li muassisi hadzal majlisi wal masjidi annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati bid dini wad dunya wal akhirah wa annallaha al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna bid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada. Ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wa bapak ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru kita Al-Karam Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Guru kita Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafid, Ustaz Maji Muhammad Tahir, Ustaz Haji Basrain dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahim yang semua Babur Rahim yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih berikan kita karunia nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat sehingga masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat afiat dalam ibadat. Allah berikan kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal Amin ya rabbal. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddithi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala alaihi salatu wassalamu
ma tajarra'a abdun jur'atan afdala indallahi min jur'atin ghaizi kazamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a abdun jur'atan, tidaklah seorang hamba yang meneguk dengan satu tegukan, afdala indallahi min jur'ati ghaizin, yang lebih utama di sisi Allah daripada tegukan kemarahan. Kazamaha, yang marahnya itu ia dapat menahannya. Tujuan untuk apa? Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini seabdal tegukannya itu ketika ada orang dalam kondisi marah tapi dia dapat menahan emosinya. Karena di dalam Al-Quran dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bisa menahan nafsu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat. Lanjutannya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini ada tuh alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Lagi senang dia dermawan, lagi susah juga dermawan. Karena dermawan bagi orang kaya ya biasa, tapi yang lebih luar biasa dermawan bagi orang miskin. Lagi nggak punya duit tetap dia sedekah. Itu berat itu ya. Jadi sorga itu al-muttaqin siapa tuh? Di antaranya orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang, lapang ataupun susah. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa apalagi? Wal kadziminal ghaiza. Dia bisa menahan amarahnya. Dia bisa menahan amarah. Karena kalau udah emosi susah ya, dikuasain oleh setan. Orang kan disebut oleh Rasulullah kalau orang sudah emosi ibarat anak kecil lagi main bola. Bola ditendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Mukanya udah kayak muka setan. Matanya merah. Ya kan biasanya orang kalau lagi emosi matanya merah. Ya kan? Nah, ini dia tahan ya, wal kadziminal ghaiza. Bahkan wal 'afina 'anin nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang. Ini berat nih. Karena memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Memberi itu lebih berat. Makanya ada prinsipnya al-yadul 'ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu berat. Ya. Kalau nerima mah enak. Coba kita memberi sedekah, termasuk memberi maaf. Kalau nerima maaf apa gampang. Makanya wal kadziminal ghaiza wal 'afina amin. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabb, dan bersegera kamu ila maghfiratin, pada ampunan Allah. Ya, ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga bersegera menuju surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk orang yang puasa ini kan targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa.
Ya orang yang bertakwa ya senantiasa mohon ampun. Maka kata Nabi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfaru lahu. Ragima anfu rajul itu bahasa kinayah dari Rasulullah. Kalau makna secara letterleknya adalah sumpung hidung seseorang. Sumpung itu ya apa ya, sumpung lah. Tapi maknanya adalah sial tuh orang. Kalau dia merasakan Ramadan sampai selesai Ramadan, tapi dosanya nggak diampunin sama Allah. Maka diperkuat oleh hadis, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa imanan, ada landasan iman, wa ihtisaban, dan juga mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin tuh dosa yang makanya tujuannya adalah imanan wa ihtisaban, harus ada ihtisab juga. Makanya niat kita nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillah ta'ala. Dibaca Ramadhani itu lebih utama, lebih bagus. Karena kalau kita baca Ramadhani itu berarti kita sedang mempuasakan Ramadan tahun ini. Kalau Ramadhana itu belum jelas tahun ini, tahun besok, atau tahun depan. Apalagi Maradona. Iya. Apalagi nawaitu sama godin anak adai pardisari Maradona tuh kata Ustaz Thohir. Ustaz Thohir bisa aja. Nah di sini ada orang kesempatan marah tapi dia bisa menahan marah, itu seabdol tegukan di sisi Allah. Tapi menahan marahnya bukan karena apa-apa, tapi liwajhillah, karena mencari keridhaan Allah. Ya, liwajhillah. Di sini disebutkan ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya emosi marah sama siapa aja juga kan susah kita menahan emosi, apalagi kita posisi dalam posisi yang benar nih, posisi yang menang gitu ya, posisi yang benar itu berat itu ya. Posisi kita posisi yang benar gitu ya, posisi yang benar. Ini yang paling susah nih. Gitu ya. Karena ada istri emosi sama suami, suami istri sama emosi sama istri, orang tua emosi sama anak, anak emosi sama itu kan kalau marah itu, emosi itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Ya kasus-kasusnya banyak gitu. Ya di televisi kita lihat ya, gara-gara kesal sama suaminya, anaknya ditinggal di depan pabrik kemarin kan ada tuh 2 anak ditinggal gara-gara kesal sama suaminya, nggak tahu suaminya kenapa ya anaknya ditinggal, kan ini jadi sasarannya anak. Bahkan ada gara-gara emosi sama istri, emosi sama suami, anaknya dibunuh, bukan hanya ditinggal. Masya Allah, ini kan kejadian. Nalurinya kemana tuh orang tuh ya, nggak punya naluri itu. Makanya tahan dah, kita berusaha untuk menahan emosi yang berat, tapi kita berusaha untuk menahan itu lebih bagus. Ada hadis dari sahabat Rasulullah Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa syadid bid-dar'a walakin asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah itu bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago gulat. Jago gulat itu smackdown ya, smackdown. Orang yang jago gulat kata di TV itu apa namanya itu acara yang TV One tuh. Ya di TV. Bukan itu yang jago. Tapi orang yang jago walakin asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang jago, orang yang hebat itulah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Ini beratnya kalau lagi marah, emosi. Makanya sholat ngajarin kita supaya kita jangan emosi. Kan ada ajaran-ajaran baik di dalam agama atau dalam ilmu psikolog, itu kan dalam ilmu kepolisian ada tuh. Kalau ada orang lagi marah nih,
diri, suruh duduk. Suruh duduk. Itu nanti tensi emosinya sedikit turun sekian persen. Kalau duduk masih marah juga, suruh tidur. Suruh tidur kadang-kadang marah-marah juga nih. Emang dasar lu bini kagak tahu diri lu. Ini belum lunas udah nyomot yang ono lagi, nyomot yang ini. Udah tidur tuh masih ngomong aja. Kalau tidur belum bisa juga turun tuh tensinya sedikit turun dah. Suruh wudu. Suruh wudu. Itu nanti ada hidroterapi namanya. Jadi air wudu itu bisa menyejukkan wajahnya jadi adem. Tadi kan muka orang lagi emosi biasa merah, ya kan? Nah, kena wudu, itu insya Allah agak turun sedikit. Wudu masih marah-marah juga, suruh sholat. Suruh sholat sunnah. Ya masa saya lagi sholat marah, kan gak mungkin kan? Ya kan? Gak mungkin. Itu ada tahapan-tahapan. Jadi ada orang lagi diri, suruh duduk. Gak bisa tidur gak bisa, wudu, sholat. Terus selesai itu. Ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang hebat, orang yang jago bukan orang yang jago gulat, tapi yang jago adalah orang yang bisa menahan marahnya di saat dalam keadaan marah, menahan diri, dia tahan dirinya. Ya kalaupun dia marah nih, bukan karena urusan pribadi. Kita boleh aja marah sama anak, jangan diem aja. Anak-anak perempuan lagi pulang jam 2 malam, dia menjaga marah. Bukan, ya marah, harus marah. Tapi marahnya tetap mengendalikan diri. Ya, dikendalikan dirinya. Ini berat, saya juga yang ngomong belum tentu bisa. Ya kan? Belum tentu bisa. Kadang-kadang omongan kita suka terlepas tuh. Ya, omongan kita suka terlepas sama anak. Dasar lu, anak, waduh ya. Anak monyet lu. Berarti kalau anak monyet babanya apaan? Ya kingkong kan ya, anak monyet lu. Dasar tolol, bego lu. Nah hati-hati tuh, kadang-kadang kita nggak bisa emosi, menahan emosi diri kita tuh berat. Itu jadi doa, jangan-jangan jadi doa tuh. Al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Ada buku judulnya, tapi udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nih. Abna'ul muslimina wa kaifa rabbahun nabiyul amin. Abna'ul muslimin, anak-anak muslim, wa kaifa rabbahum nabiyul amin, dan bagaimana cara Nabi mendidik mereka. Jadi ada tuh buku tipis gini. Jadi cara Nabi mendidik anak-anak. Jadi cara Nabi mendidik anak-anak itu cakep. Nabi itu suka jewer juga, suka jewer. Tapi kalau bahasa jewernya cakep. Dasar kamu emang anak pinter. Tuh. Jadi ngomongnya emang dasar kamu anak pinter. Pernah dititipin oleh Rasulullah kurma untuk ibunya, nyampe di tangan ibunya berkurang tuh kurma. Ternyata tuh anak makanin di jalanan. Dimakanin. Rasulullah tanya, Bu tadi sampai berapa butir kurma? Sekian. Lah kan saya ngirimnya segini. Ya. Tuh ternyata dimakan sama anak-anaknya, dipanggil lah Rasul. Itu diginiin. Emang dasar kamu anak pinter. Tuh, cakep gak ucapannya? Ya mudah-mudahan jadi anak pinter. Ya mudah-mudahan. Susah itu kalau begitu, susah tuh. Susah bener, kita kalau lagi emosi kan, Masya Allah. Kita ucapin kadang-kadang kebun binatang datang, ya kan? Kebun binatang beserta isi-isinya, ya kan? Jadi kebun binatang isi-isinya kita sebutin tuh. Ini kita absen. Yang ada di taman safari kita sebutin tuh. Enggak selalu ini lu. Oh ya. Nah ini menahan emosi, itulah orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang perkasa adalah orang yang bisa menahan emosinya. Ya. Makanya di sini kemuliaan yang paling utama adalah di sisi Allah. Di saat dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dia mampu untuk menahan emosinya, ya. Nah nanti keutamaan lagi di akhirat bagi orang yang bisa menahan nafsu. Rasul bilang man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyan fadahu. Siapa saja orang yang bisa menahan diri
amarah dirinya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia bisa marah gitu sebetulnya. Emang dia benar gitu marah. Ya, marah betul, bisa dia. Emang dia dalam posisi yang harus marah, tapi dia nggak marah. Apa kata Rasulullah? Da'ahullahu ala wajhi ala ru'usil khalaik. Niscaya nanti tuh orang akan dipanggil oleh Allah di hadapan para makhluk-makhluk Allah, dipuji oleh Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hatta yukhayyiruhullahu minal huril aini masya'a, sehingga tuh orang yang tadi bisa menahan amarahnya di saat dia bisa marah, itu disuruh pilih oleh Allah bidadari yang mana aja yang dia mau. Masya Allah, disuruh pilih, ente mau bidadari yang mana ya. Kalau cakep, ini cakep, ini cakep, ini cakep. Kalau bingung saya, ya Allah, bingung cakep semua. Kan susah kalau cakep semua, kan bingung kita milihnya kan. Kalau ada yang kurang cakep nih, kalau bidadari kan gak ada yang kurang, semuanya sempurna. Nah itu hatta yuharrihullahu minal khuril aini masya'a, sehingga Allah menyuruh orang tersebut untuk memilih bidadari yang dia mau. Tuh. Ini bagi orang yang bisa menahan emosi, menahan marah pada dirinya, padahal dia mampu untuk marah, bisa marah, tapi dia enggak. Ya, dia enggak marah. Ya, memang berat ini, berat Pak. Saya yang ngomong juga belum tentu bisa. Ya karena memang kalau dikuasain sama setan sih. Makanya kalau kita lagi marah, ngucapin a'udzubillahi minasyaiton. Ya, kalau ada orang marah, kita azanin. Itu kita sebut nama Allah, insya Allah kabur. Ya insya Allah kabur. Kan ada hadis deh, kalau setan itu mendengar azan, maka setan itu kan kabur. Tuh ya. Tapi ada orang yang mendengar gonggongan anjing yang dia demen. Ya, mendengar azan kabur. Nah itu maka kalau ada orang lagi marah, disunahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah tuh kalau ada orang lagi berantem, marah gitu, azanin, insya Allah berhenti. Insya Allah. Suami lagi marah, ibu boleh tuh nyuruh anaknya azan. Anaknya azan, Allahu Akbar, Allah, azan. Berhenti insya Allah. Ya. Istri kita lagi marah Pak, azanin. Ya. Azanin nggak apa-apa. Jarang ya, belum pernah ya. Kadang-kadang kita timpalin sama emosi juga kan. Coba azanin dah. Kalau dia lagi nyonyol aja, azanin. Nanti dia nggak berhenti juga, bacain Yasin. Masih marah juga, bacain Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim. Insya Allah berhenti. Karena istri kita bakal mikir, lagu belum mati udah dibacain Yasin. Makanya ini emosi ini bisa kita sebut nama Allah. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul. Nah, emosi kan datang dari hati. Kalau kita nyebut Allah, insya Allah berhenti dah. Ya, insya Allah berhenti. Emosi ini memang berat ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nanti wa qala as-sabru wasiyatan min wasiyah. Dan terima kasih, mohon maaf seperti guru kita Ustaz Abdul Hamid Mustafa, saya juga minta maaf meskipun masih tinggal beberapa hari lagi lebaran, masih lama ya. Iya, saya minta maaf juga nih ya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesalahan sesama kita maupun kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita keluar dari Ramadan minal aidin wal faizin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.